Haleluya. Rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia hidup selamanya. Haleluya. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate. Jesus, celebrate. 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 Jesus, celebrate. Oh, hallelujah. Celebrate. Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. 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 Tuhan kita hidup, dia bangkit. Maut telah dikalahkan. Dan kehidupan kekal yang menanti bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Yesus hidup.
Kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak gembala. Katakan bersama. Kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas karena pengampunannya. Sungguh bersyukur atas kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Karena kuasa-Mu, karena bilu-Mu, kami disembuhkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. katakan bersama, Yesus telah mati bagiku. Dialah yang pulihkan. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang
percaya. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilurmu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang Haleluya. berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu pastikan kami ada kemenangan bagi kami semua. Karena Engkau hidup ya Tuhan, kami dapat memperoleh kemenangan atas dosa, atas maut, atas sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Atas kebangkitan-Mu memastikan bagi kami semua, bagi kami yang percaya kepadamu, kami memperoleh kemenangan atas dosa, atas maut, dan juga atas sakit penyakit kami. Kami disembuhkan oleh bilur-Mu, kami disembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah online bersama Gereja Karismatik City Church. Khusus pada hari ini di mana kita sedang merayakan Hari Paskah, Paskah kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hari yang besar bagi kita orang-orang yang percaya, yang membuat kita bersuka cita karena kebangkitannya menunjukkan, membuktikan kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Kita akan berdoa minta supaya Tuhan akan pimpin pemberitaan firman-Nya, mengurapi dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga kata-kata yang kita dengar akan mempunyai kekuatan, urapan kuasa Roh Kudus untuk memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih karena hari ini kami bisa merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah percaya kepadanya. Kami berdoa kiranya dalam ibadah pemberitaan firman-Mu ini, Roh Kudus akan mengurapi dan memimpin, sehingga kami semua akan menerima sesuatu yang Tuhan sudah sediakan sebagai berkat dalam ibadah kebangkitan ini. Sertai oleh Roh-Mu yang kudus, berkatilah setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya hendak mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan satu judul dari khotbah kebangkitan ini. Judulnya yaitu, apakah kebangkitan Yesus itu suatu fakta atau hoax? Nah, ini suatu istilah yang sedang trendy di dunia dewasa ini. Mungkin banyak yang belum tahu arti kata hoax. Hoax itu artinya adalah kabar burung, kabar karangan rekayasa manusia, karangan yang ingin untuk menipu orang, mendustai orang. Hoax. Tetapi jangan remehkan hoax ini. Karena di dalam beberapa contoh yang hendak saya berikan ini, dampak dari hoax ini sungguh luar biasa. Kita teringat bahwa pada akhir tahun yang lalu, 2020 sekitar Oktober, ada seorang guru sekolah, guru sejarah, yang oleh karena diisukan bahwa dia menunjukkan gambar karikatur nabi dari agama lain, sehingga itu menjadi suatu kehebohan yang luar biasa. Kalau kita mengingat kisahnya ini, maka kehebohan itu menjalar sampai ke seluruh dunia. Ceritanya diawali dengan seorang anak, mungkin usianya sekitar 13 tahun. Dia beberapa kali bolos, lalu oleh gurunya disuruh pulang. Takut kalau nanti dimarahi oleh ayahnya, maka ketika sampai di rumah dia katakan kepada ayahnya bahwa dia disuruh pulang oleh gurunya karena gurunya mau menunjukkan gambar karikatur dari Nabi Muhammad. Tanpa diperiksa lagi, orang tuanya terbakar dengan cerita si anak ini. Dia memberitahukan kepada semua komunitasnya dan akhirnya mereka juga ikut terbakar. Beritanya menjadi begitu meluas dalam waktu singkat, seluruh Perancis pun terbakar karena peristiwa ini terjadinya di Perancis. Tidak lama kemudian, ada seorang dari Chechnya yang radikal. Dia penggal kepala guru itu yang bernama Samuel Paty. Hanya karena hoax tersebut. Dan beritanya itu sudah mendunia sampai-sampai PBB ikut memberikan komentar. Beberapa kepala negara bahkan termasuk presiden negara kita Indonesia, Presiden Jokowi memberikan komentar. Barang-barang produk Perancis diboikot. Beberapa anggota jemaat dari sebuah gereja dibunuh sebagai dampak dari kisah hoax ini. Mengapa disebut dengan hoax? Karena beberapa minggu yang lalu ternyata anak ini memberitahukan kisah yang sebenarnya, bahwa dia hanya mengarang saja cerita itu. Dia berdusta kepada ayahnya karena dia takut
dimarahi ayahnya. Nasi sudah menjadi bubur, korban sudah banyak. Akibat hoax. Jadi saudara-saudara, kita perlu waspada dengan berita-berita hoax yang saat ini sangat ramai sekali di sosmed. Karena itu saya katakan tadi, ini sedang trendy. Beberapa waktu yang lalu juga ada seorang tokoh masyarakat di Indonesia yang diberitakan bahwa, atau dia beritahukan bahwa dia dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal sehingga wajahnya menjadi babak belur. Dan itu sempat menjadi ramai sekali, apalagi masuk dalam ranah politik. Banyak yang memberikan dukungan, banyak memberikan kecaman-kecaman dan sebagainya. Tetapi kemudian untunglah polisi bertindak cepat. Dan ketika diadakan penyelidikan, terbukti bahwa itu adalah berita hoax. Oleh karena tokoh wanita ini baru menjalani operasi plastik sehingga wajahnya lebam-lebam. Dan itu dikatakan dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Hoax, kabar dusta, kabar burung yang direkayasa dengan tujuan-tujuan tertentu. Apakah kebangkitan Yesus ini fakta atau hoax? Kembali kepada judul kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dunia waktu itu, dunia murid-murid Tuhan Yesus, dunia orang-orang yang pengikut Tuhan Yesus, mereka tidak siap dengan berita kebangkitan. Kalau kita baca dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai dengan 15, para pemimpin agama mengarang cerita yang minta supaya disampaikan, teruskan, disebarluaskan oleh para penjaga kubur Yesus. Bahwa dia sebetulnya mayatnya dicuri. Pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15, judul dari perikop ini adalah Dusta Mahkamah Agama. Para pemimpin agama mengarang berita hoax bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Coba kita baca ayat 15. Mereka menerima uang itu, yaitu para pesuruh yang disuruh menyebarluaskan berita hoax ini. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini, sampai kitab Injil Matius ini ditulis. Para pemimpin agama mengarang berita palsu yang tentu sangat berlawanan dengan etika jabatan mereka sebagai seorang pemimpin agama yang harusnya memberitakan kebenaran. Berikutnya, murid-murid juga tidak siap dengan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengarang hoax, tetapi mereka bertanya-tanya, benarkah hal ini terjadi? Kalau kita baca dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Markus 16 ayat 11. Kita baca dari Injil ini. Ketika murid-murid itu diberitahu oleh perempuan-perempuan yang sudah bertemu dengan Yesus, tetapi mereka tidak percaya, ayat 11. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh wanita yaitu Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Tidak percaya. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20, murid-murid berkumpul di situ dan mereka bertemu atau Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka tanpa adanya Thomas. Dan ketika Thomas diberitahu Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, Thomas tetap tidak percaya.
Beberapa murid yang sedang menuju dalam perjalanan ke kota kecil Emmaus, sambil bercakap-cakap di tengah jalan, lalu ditemani oleh seorang asing yang mereka tidak kenal, yang tidak lain adalah Yesus sendiri yang sudah bangkit. Dan di dalam percakapan itu ternyata terungkap harapan-harapan mereka, di mana mereka mengharapkan Yesus itu tidak mati, tidak sampai disalibkan, bahkan menjadi raja, dan mereka akan memasuki zaman baru di mana Yesus menjadi raja. Tidak siap mereka menghadapi berita tentang kebangkitan Yesus. Kalau begitu, apakah penting berita tentang kebangkitannya ini? Kebangkitan Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 12 dan seterusnya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Percuma kami capek-capek berkhotbah, menyambung nyawa, mempertaruhkan nyawa demi Injil kalau Kristus ternyata tidak dibangkitkan. Sia-sialah pemberitaan kami. Bukan itu saja, sia-sialah juga imanmu, kepercayaanmu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kekristenan itu kosong belaka, itu hoax. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau kita baca kepada ayat yang ke-20, atau lebih dulu sedikit kita tambah lagi, ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau tidak ada kebangkitan, itu berarti kita hanya hidup untuk zaman saat ini saja, semasa kita ada di dunia ini. Lalu apabila kita hanya hidup hanya untuk saat ini saja, tidak ada kehidupan lagi di balik kematian, apa yang terjadi? Orang-orang jahat akan bertambah jahat karena merasa bahwa inilah kesempatan dan tidak ada pertanggungjawab yang diminta oleh Tuhan. Keyakinan bahwa ada kehidupan di balik kematian itu menjadi deterrent, menjadi pencegah dari orang-orang untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang, kekejaman, ketidakadilan, kejahatan dan seterusnya. Karena mengetahui bahwa setelah mereka tinggalkan dunia ini, mereka harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kematian, pertanggungan jawab itu tidak ada, orang akan berbuat sewenang-wenang. Jadi bukan saja sia-sia pemberitaan Injil, sia-sia pelayanan-pelayanan kami. Tetapi juga itu semua nonsens karena selesai hidup di dunia ini, selesai semuanya. Kita mungkin pernah bertanya-tanya dalam hati kita ketika melihat, mendengar orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, terkena COVID yang tiba-tiba dalam waktu cepat meninggal dunia. Kita bertanya-tanya, setelah itu apa? Benarkah ada kehidupan di balik kematian? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada kehidupan di balik kematian. Selesai semua. Tetapi saudara-saudara, ayat 20 mengatakan, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan di dalam ayat yang ke-23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya,
Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, mereka semua juga akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kebangkitan dari antara orang mati, kehidupan setelah kematian ini, itu ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita tabur dalam kehidupan kita sekarang ini akan kita tuai kelak. Karena itu berhati-hatilah menjalani kehidupan ini. Kembali kepada topik kita, Kristus bangkit. Apakah itu fakta? Apa yang bisa menjadi dasar landasan kita? Bahwa itu bukan hoax. Saya ajak kita melihat sekali lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Perhatikanlah, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas hal ini. Tetapi jelas saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu sesuai dengan kitab suci. Itu adalah kehendak Allah. Itu merupakan pemungkas yang menyempurnakan dari rencana keselamatan Allah. Kalau tidak ada kebangkitan dari orang mati, percuma Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, menjalani kehidupannya, mati di kayu salib, lalu tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu dia harus bangkit dari kematian untuk menyempurnakan jalan keselamatan. Supaya barang siapa percaya kepadanya, menerima berkat-berkat dari kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara sekalian, kita hendak lihat sekarang beberapa bukti yang menunjukkan sebagai fakta dari kebangkitan itu. Yang pertama kita lihat dalam Matius pasal yang ke-28, Matius 28 ayat 5 sampai dengan 8, di situ kita baca mengenai kubur yang kosong. Matius 28 ayat 5, tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Fakta bahwa kubur yang kosong. Bukan oleh karena mayatnya dicuri. Tetapi karena Yesus sudah bangkit dan itu dikatakan oleh malaikat-malaikat yang menampakkan diri kepada para malaikat. Bahkan menantang kepada perempuan-perempuan itu. Coba datang, masuk, lihat tempat di mana dia dibaringkan. Kosong. Kubur yang kosong menjadi bukti bahwa Yesus bangkit. Mayatnya tidak dicuri seperti yang tadi dikarang oleh mahkamah agama, tetapi dia bangkit sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kitab suci. Sejak dulu Allah sudah berencana Yesus harus bangkit dari kematian. Kemudian saudara-saudara kita baca tadi di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Bagaimana setelah kebangkitannya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri di berbagai tempat, di kubur yang kosong dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kemudian dia tadi saya sudah singgung, Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang menuju ke Emmaus. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya sementara mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa dalam ruangan. Dan di dalam ketakutan mereka tutup semua pintu jendela supaya mereka aman. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dengan menembus tembok-tembok yang terkurung pada waktu itu. Muncul di depan murid-murid dan menyatakan, Shalom, damai sejahtera bagimu. Thomas tidak ada,
Dia mengucapkan kata-kata yang sangat sinis sekali, menunjukkan imannya yang sudah hilang. Kalau aku tidak mencucukkan jariku di lubang bekas paku itu, aku tidak akan percaya. Beberapa hari kemudian mereka berkumpul kembali. Dan dengan anugerahnya Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Dan secara spesifik dia panggil, Thomas, engkau menantang. Ini telapak tanganku, ini tubuhku yang sudah terluka bekas disalibkan itu. Thomas tentu tidak berani melakukan hal itu. Apa yang dia lihat sudah cukup membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-murid. Ketika mereka ada di tepi pantai, di Tiberias, di Danau Galilea. Menampakkan diri kepada mereka, bahkan berwawancara dengan mereka. Dia memulihkan Petrus di situ. Semua itu merupakan bukti bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Bukan hantu, bukan rohnya, tetapi tubuh kemuliaan yang dia miliki. Bahkan di dalam kitab Lukas disebutkan Yesus secara demonstratif bertanya, apa kamu punya makanan? Mereka berikan kepadanya ikan goreng dan dia makan itu di depan mereka. Hantu tidak punya tubuh seperti ini katanya. Kita masih belum memahami apa bagaimana kira-kira tubuh kemuliaan, tubuh Yesus dan tubuh kemuliaan yang dijanjikan untuk gereja Tuhan, untuk murid-murid, untuk orang-orang yang percaya di kemudian hari. Besok kita akan mengetahui pada waktu kita sudah mengalaminya. Jadi kubur yang kosong menjadi bukti Yesus sudah bangkit. Penampakan Yesus dalam beberapa kali tidak diam-diam, tidak sembunyi-sembunyi, tetapi di depan murid-muridnya. Dan bukan hanya 1-2 orang, beberapa kali di beberapa tempat kepada banyak orang. Ketika dia naik ke surga, dia menampakkan dirinya kepada sekitar mungkin 500 orang. Tidak mungkin mereka itu semua berhalusinasi. Yesus benar-benar bangkit dari kematian sebagai bukti yang kedua penampakan dirinya. Yang berikutnya, kita melihat perubahan sikap dari murid-murid itu. Ketika mereka melihat Yesus disalibkan, mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, mereka tercerai-berai, tidak ada harapan lagi. Mereka hidup dalam ketakutan, takut kalau mereka juga akan ditangkap. Tapi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, shalom bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Mulai muncul keberanian dalam hati mereka. Dan di dalam keberanian itu mereka katakan, kami adalah saksi dari kebangkitannya. Mereka tidak takut. Bukan sembunyi-sembunyi lagi. Tapi terang-terangan mereka katakan, kami adalah saksi dari kebangkitannya. Kami adalah murid-muridnya. Kami adalah orang-orang yang percaya. Mereka rela berani menghadapi risiko menyambung nyawa. Demi iman yang tadinya mereka merasa ketakutan. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mungkin bukti yang lain yang kita masih bisa lihat, yaitu hadirnya gereja di dalam dunia ini. Di mana gereja hadir, di mana gereja melayani, di situ ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada keadilan yang dijalankan di dalam kehidupan masyarakat. Dan itu semua menjadi suatu bukti bahwa idealisme kehidupan bermasyarakat yang diharapkan oleh Tuhan itu bisa tercipta di tengah masyarakat oleh karena kuasa kebangkitannya yang melahirkan gereja Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya apa relevansinya dengan kita yang hidup di zaman ini. Mari saudara-saudara, saya ajak kita melihat apa relevansinya. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-1. Efesus pasal 1. Kita lihat beberapa ayat dalam Injil atau surat Efesus ini yang akan membuka mata kita untuk mengetahui bahwa apa yang terjadi
Di dalam diri Tuhan Yesus bukan hanya dia saja dibangkitkan, tetapi membawa dampak langsung dalam kehidupan kita. Saya akan mempersingkat. Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Saya baca mulai ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hatimu terang. Engkau mendapat pewahyuan. Engkau dapat sesuatu kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pengharapan apa itu? Pengharapan dalam panggilan Tuhan ketika kita dipanggil olehnya untuk menjadi orang percaya. Tuhan memberi kepada kita pengharapan. Apakah itu? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang kedua, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ini merupakan suatu ungkapan superlatif. Dengan memakai beberapa kata yang superlatif, yang tidak ada batasnya. Betapa hebatnya, tidak terbatasnya. Tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kira-kira pengertian seperti itu. Paulus mengangkat kita kepada satu tataran untuk memahami bahwa kuasa kebangkitan itu bukan hanya berlaku di dalam diri Tuhan Yesus saja. Yang memang untuk membangkitkan dia supaya dia bisa menjadi anak Allah dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kuasa kebangkitannya itu menyertai orang-orang yang percaya semasa mereka hidup di dalam dunia ini. Dan dalam kalimat berikutnya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sehebat apa kuasanya itu? Kalimatnya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bagaimana? Ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Lihat betapa dahsyatnya kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian dan kemudian mengubah dia dalam kemuliaan, lalu mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh melebihi dari semua kuasa penguasa yang ada di luar dia. Semua dalam ayat berikutnya ditundukkan, diletakkan di bawah kaki Yesus supaya dia memerintah. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kuasa kebangkitan yang begitu hebat bekerja dalam diri Tuhan Yesus. Dan kuasa kebangkitan ini bekerja dalam diri orang yang percaya. Mari kita lihat dalam pasal yang kedua. Ayat 22 sebelumnya, ayat pasal 2 ayat yang keempat dan seterusnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Luar biasa ayat ini saudara-saudara. Yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan pengilhaman Roh Kudus. Sebagaimana kita baca juga di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Apabila engkau menjadi satu dengan Dia dalam kematiannya, maka engkau juga menjadi satu dengan Dia di dalam kebangkitannya. Paulus menuliskan di sini. Bahwa kuasa kebangkitan yang begitu hebat bekerja dalam diri Yesus, membangkitkan dia dari kematian,
itu juga bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Banyak orang yang menafsirkan ini memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Besok pada waktu kita sudah meninggalkan dunia ini. Itu satu penafsiran. Tetapi penafsiran yang lain, yaitu bahwa sekarang ini Dia mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di tempat-tempat Dia bersama-sama dengan Dia di sorga. Mengapa saya katakan sekarang ini? Karena dalam kalimat berikutnya ada tertulis, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Pada masa yang akan datang, kita akan mengalami, kita akan menerima kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Pada masa yang akan datang. Ayat yang ke-7 tadi, supaya pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang ini, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bahasa Inggrisnya in heavenly places. Di tempat-tempat sorgawi. Kehidupan anak-anak Tuhan tidak lagi dikekang, dikungkung, dikurung di dalam struktur, dalam lingkungan yang ada dalam dunia ini. Seperti orang-orang yang tidak percaya. Tapi anak-anak Tuhan mempunyai satu jenis kehidupan yang lain daripada yang lain. Karena di dalam kehidupan orang-orang percaya ada kuasa kebangkitan yang bekerja. Sampai di mana kuasa kebangkitan bekerja? Saya ajak kita untuk melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Seperti yang saya katakan tadi, murid-murid dari rasa takut yang luar biasa. Mereka menjadi begitu berani karena melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Dan mereka siap menjadi saksinya. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-38. Orang-orang banyak bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Karena kami sudah membunuh utusan Allah itu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kebangkitan Yesus Kristus yang menyempurnakan karya keselamatan Allah. Di dalamnya terkandung karunia Allah yang begitu besar yang disebut dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa tidak lepas, tidak bisa keluar dari kuasa kebangkitan Yesus. Jadi dengan kuasa kebangkitannya, kita diampuni dari dosa-dosa kita. Pasal 3 ayat yang ke-19 juga mengatakan demikian. Karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita, apakah kita sudah dihapuskan dosa-dosa kita? Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, naiknya Yesus ke surga itu semua merupakan satu kesatuan.
iman kita percaya kepada 5 aspek ini. Jadi saudara-saudara, kalau engkau percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, datang kepadanya, minta keampunan dari dosa-dosa yang sudah engkau lakukan. Ingat ya, tadi saya sudah katakan bahwa ada kebangkitan, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia dewasa ini. Setelah kehidupan secara jasmani yang kita alami sekarang ini, ada kehidupan di balik kematian. Dan apabila ketika kita tinggalkan dunia ini, kita belum diampuni dosa-dosa kita, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Kejahatan, dosa, penipuan, dan sebagainya yang sudah kita lakukan, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan ada pahala di sorga, tetapi ada hukuman di neraka. Selesaikan masalah dosa saudara. Datang kepada Tuhan Yesus, meminta keampunan. Bukan hanya dosa-dosa kita diampuni. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 15 dan 16. Ketika Petrus sudah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, dia katakan, demikianlah ia, Kisah Rasul 3, 15, 16, demikianlah ialah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Sekali lagi, berani bersaksi. Dan karena kepercayaannya dalam nama Yesus, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Dalam kepercayaan kepada nama Yesus itu termasuk juga percaya bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Bagaimana iman saudara kepada Tuhan Yesus? Orang ini disembuhkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Setelah dia lumpuh bertahun-tahun lamanya. Apakah ada sesuatu yang Tuhan minta, yang saudara ingin minta Tuhan sembuhkan saudara dari penyakitmu? Memang saudara-saudara, apabila kita disembuhkan dari sakit fisik kita, saat ini kita tetap akan meninggal dunia. Karena firman Tuhan mengatakan telah dipastikan setiap orang akan meninggal dunia. Tetapi pada waktu kita meninggal dunia, kita diberi janji oleh Tuhan, pengharapan bahwa kita akan menerima tubuh kemuliaan yang kelak akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, percaya kepada Tuhan bukan saja dosa-dosa kita diampuni, sakit penyakit kita disembuhkan. Untuk kebutuhan kita sekarang di dunia ini. Tetapi juga Yesus memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan 11. Saudara-saudara, tadi telah saya singgung beberapa kali betapa hebat kuasanya yang bekerja, yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-1. Betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam diri kita. Saya ingin melihat satu lagi. Kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup kita sehari-hari. Setiap hari. Tadi kita baca dalam pasal 1 betapa hebat kuasanya. Saudara ingat itu? Kita pindah kepada Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu hendaknya menjadi kekuatanmu. Firman Tuhan ini berkata. Lalu kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya, ternyata ini berkaitan dengan peperangan rohani. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghadapi peperangan rohani.
Dengan demikian Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa di dalam menjalani kehidupan iman sehari-hari, jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri, kepada pengalaman-pengalamanmu sendiri, kepada orang-orang yang mungkin akan mendukung engkau, tetapi bersandarlah kepada kuasa kebangkitannya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam kehidupan keluarga. Apakah kuasa kebangkitan Kristus mempunyai dampak dalam kehidupan keluarga kita? Tuhan mau itu. Keluarga-keluarga kita dihidupkan oleh kuasa kebangkitannya. Dilindungi, diberkati, disertai dengan kuasa kebangkitannya. Dipakai dengan kuasa kebangkitannya menjadi saksi-saksinya. Dengan kata lain, hiduplah baik secara pribadi maupun di dalam keluargamu. Hiduplah dalam kuasa kebangkitannya. Saudara tidak perlu berbuat apa-apa, tidak ada rahasia 1, 2, 3, 4 supaya kuasa kebangkitan bekerja dalam diri kita. Kita hanya perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia akan menyalurkan kuasa kebangkitannya itu. Hiduplah dalam kuasa kebangkitannya. Hidupilah keluargamu dalam kuasa kebangkitannya. Lalu jadilah saksinya. Memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mengangkat kita naik lebih tinggi daripada hidup biasa-biasa saja. Hidup seperti orang-orang yang lain dalam dunia ini. Karena di dalam diri kita tersedia kuasa kebangkitan yang Tuhan mau aktifkan. Nah, bagaimana Tuhan mengaktifkannya? Roh Kudus mengaktifkan itu. Roh Kudus mengaktifkan kuasa kebangkitan dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi hidup mengikuti cara-cara kita, kekuatan-kekuatan kita. Tapi kita mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Hiduplah dalam kuasa kebangkitannya yang begitu hebat bekerja dalam diri saudara. Jangan sia-siakan hal ini. Jangan kita menjadi masa bodoh. Jangan kita tidak mengerti. Tetapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mata hati kita sudah diterangi. Seperti kata Efesus tadi. Mata hatimu menjadi terang sehingga engkau mengerti pengharapan di dalam panggilannya yang luar biasa ini. Saya akan berdoa supaya Tuhan akan tolong saudara-saudara. Kita tidak ada perjamuan kudus hari ini karena sudah kita lakukan pada hari Paskah kematian kemarin. Dan marilah kita sekarang berdoa. Saudara-saudara yang perlu Tuhan, datanglah dengan membuka hatimu. Supaya Tuhan akan tolong bekerja dengan kuasa kebangkitannya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Karena kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Bukan hanya untuk dia saja. Itu kuasa yang dahsyat karena dengan kuasa itu dia dilantik menjadi penguasa di atas segala-galanya. Dan duduk di sebelah kanan Allah yang di sorga. Itu kuasa kebangkitan itu tidak akan membangkitkan kami seperti itu. Karena hanya Yesus satu-satunya penguasa. Tetapi kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kami sehari-hari. Dengan tidak kalah dahsyatnya. Betapa hebat kuasanya. Bapa, kami berdoa agar Engkau akan membuka mata kami untuk melihat kebenaran ini. Dan menerimanya, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan iman kami sehari-hari, kita tidak bersandar kepada kekuatan manusia, kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kami bersandar kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap anakmu yang telah mengikuti acara ini. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati aktivitas mereka sehari-hari. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. God bless you.